Tian rela jadi badut demi bisa bertemu dengan Hana, melindungi Hana dari kebusukan Misa. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Episode kali ini seru ya guys ya, karena kita melihat kalau Misa ini malah beneran jatuh cinta nih sama Tian. Seperti yang kita tahu kalau Tian ini beneran gak ada rasa sama sekali nih guys sama Misa. Karena memang dia merasa Misa ini tuh ya bukan siapa-siapanya dia. Kemudian dia ya memang sadar kalau Misa itu merupakan istri dia. Jadi dia berpikir ya gimana caranya untuk bisa menjaga Misa aja dari kejahatan-kejahatan orang lain. Dan benar aja dia memang bertanggung jawab lah sebagai seorang suami untuk bisa menjaga istrinya. Walaupun memang mereka tidak pernah ada hubungan suami istri dan hanya berhubungan di atas kertas saja ya guys ya. Dan mereka memang di mata hukum merupakan sepasang suami istri, tapi ya tetap aja rasa cinta Tian itu ya cuma tercurah kepada satu wanita yaitu Hana. Dan sekarang si Misa ini merasa sangat amat nggak mau nih kalau Tian ini kembali sama Hana, karena dia merasa dia tuh mulai jatuh cinta sama Tian. Dan jujur ini tuh mengganggu sekali ya guys ya, karena kan Tian ini ya kalau bisa fokus dong dengan kebahagiaan dia bersama Hana gitu ya. Dia kan mengejar dan memperjuangkan cintanya kembali lah sama Hana. Namun nyatanya sekarang ya nggak ada tuh yang namanya rasa gimana ya Mimin bilangnya ya guys ya. Sekarang ini Tian ini benar-benar dipersulit sekali gitu untuk bisa bersatu lagi sama Hana. Udah lihat Hananya dekat sama laki-laki lain, kemudian sekarang dia malah dicintai juga sama si Misa yang selalu ngatur-ngatur dia, yang selalu berusaha untuk membuat dia jadi sulit untuk bisa bertemu dengan Hana. Wah ini sih beneran gak banget gitu. Nah seperti kita tahu kalau di episode kali ini ya guys ya, kan ada ulang tahun Kenzi. Nah tentunya di ulang tahun Kenzi ini semua teman-temannya diundang, termasuk Reyhana. Nah jadi nanti Reyhana ini akan didampingi sama sang ibu yaitu Misa ya guys. Nah nanti Misa bakalan berlaku buruk lah sama Hana. Bahkan di saat Hana mau menjabat tangan dengan Misa, nggak mau nih Misa untuk membalas jabatan tangan tersebut. Dan jujur nggak banget sih ya, sok-sokan banget nih si Misa ini. Padahal itu tuh dia ngerasa karena dia ya nggak bisa menang aja dari Hana, makanya ya itu yang terjadi. Dan di sini Nathan merasa kasihan juga nih Hana diperlakukan buruk seperti itu oleh si Misa ini. Dan nanti tentunya Nathan akan berusaha gimana caranya untuk melindungi Misa dari kejahatan, melindungi Hana dari kejahatan Misa gitu maksudnya ya. Dan ternyata karena saking keselnya nih Misa ini sama Hana, karena Hana sudah 5 tahun menghilang dari Tian, kemudian kembali lagi kepada Tian dan membuat Tiannya jadi nggak fokus untuk mengurus dia dan sang anak. Akhirnya Misa ini jadi kesel beneran sama Hana. Dia merasa kedatangan Hana ke kehidupannya Tian ini malah bikin hidup dia tuh jadi berantakan. Dia merasa kalau perhatiannya Tian kepada dia tuh jadi berkurang. Dia merasa tidak difokuskan lagi nih di hatinya Tian. Dan please deh, dari dulu kan juga Tian gak ada rasa sama sekali ya dengan Misa. Tapi kenapa Misa jadi berharap lebih sekarang pada Tian? Apalagi melihat Tian yang selalu saja ya berusaha untuk menjaga Misa juga kan dari kejahatannya orang-orang lain yang memang sebenarnya Misa yang berbuat sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada Misa itu ya gara-gara perbuatan Misanya sendiri. Dia jadi hamil, dia jadi punya anak dengan Vano itu kan gara-gara dia juga yang murahan banget gitu ya. Gampang sekali dipermainkan sama Vano. Dia juga ya bisa dibilang
wanita malam gitu ya. Maksudnya wanita malam itu ya karena dia sering clubbing segala macem lah, dan membuat Tian tuh merasa risih sebenarnya. Tian ini kan tipenya tuh Hana ya guys ya. Hana tuh 180 derajat banget lah perbedaannya dengan Misa. Dan Misa sekarang berharap kalau Tian mau mencintai dia. Ya nggak mungkin lah, ya nggak sih? Gimana nih menurut kalian? Setuju kan kalian sama Mimin? Makanya Misa ini jangan berharap terlalu tinggi lah dengan Tian. Toh Tian ini udah jelas-jelas cintanya cuma satu wanita, yaitu Hana. Tapi kenapa sih masih berharap banget seperti itu? Nah, kembali lagi ke ulang tahunnya Kenzi ya guys ya. Nah, karena tentu kita tahu kalau Tian ini tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan Hana lagi. Jadi ya kemana-mana anaknya ini harus bersama dengan sang ibu, apalagi ke sekolah. Dan ya di acara ulang tahunnya Kenzi pun sekarang memang pada akhirnya Reyhana dianterin sama Misa. Nah, tapi kemudian si Misa ini malah memperlakukan Hana buruk. Dan ternyata yang paling bikin kita tuh sekaget-kagetnya apa coba? Ya, Tian ternyata berperan dia memakai baju badut untuk bisa melihat Hana doang. Dia pengen memberikan perlindungan pol-polan kepada istri dia ini ya. Emang dia masih menganggap Hana tuh sebagai istri ya guys ya. Dia nggak mau berpisah sama Hana. Pokoknya dia tuh cinta mati sama Hana. Jadi apapun yang terjadi dia harus sama Hana. Pokoknya itu aja yang ada di pikirannya Tian sekarang, dan membuat dia tuh ya mau gak mau akan melakukan segala macam cara untuk bisa bertemu terus sama Hana. Dan benar aja di episode kali ini dia rela jadi badut di acara ulang tahunnya Kenzi hanya untuk bisa melindungi Hana, melihat Hana. Dan benar aja ketika Hana ini diperlakukan buruk sama Misa dan hampir ditonjok juga kayaknya sama Misa ya, Tian langsung melindungi Hana. Seolah dia tuh ya sosok suami yang selalu ada untuk sang istri, tanpa sepengetahuan dari Hana juga. Dan ini benar-benar sangat amat luar biasa sekali ya guys ya. Luar biasanya karena apa ya? Karena kita happy banget melihat Hana terus-terusan dilindungi sama sosok laki-laki yang memang dia harapkan. Dan setelah ulang tahun Kenzi ini ya berjalan, dan pada akhirnya ya si mereka semua ini pulang, ya si Misa habis di tangannya Tian. Dia dimarahin sama Tian habis-habisan. Dan yang paling parahnya lagi, Tian ini hampir saja mau menceraikan Misa. Karena apa? Karena dia gak suka Misa ini ngurus-ngurusin kehidupan dia dengan Hana. Toh selama ini kan kehidupan Tian dengan Hana ini baik-baik aja gitu. Dan Tian gak pernah juga tuh mengurus permasalahannya Misa. Tapi Misa sekarang malah ngatur-ngatur Tian, bahkan berusaha untuk mencelakai Hana lah segala macam. Dan membuat Tian itu jadi gak terima banget dong akan hal tersebut. Makanya ya di sini siapa yang bahagia gitu ya melihat istrinya diperlakukan buruk seburuk-buruknya oleh si Misa ini. Dan sekarang Misa benar-benar sangat sakit hati banget, karena selama 5 tahun ini kan si Tian ini gak pernah marahin dia. Tapi sekarang dia dimarah-marahin terus-terusan nih sama Tian gara-gara dia jahat sama Hana. Ya iyalah, orang Hana itu adalah satu-satunya wanita di hatinya Tian, tapi malah dijahatin seperti itu sama Misa. Ya iya sih, Tian gak terima dong. Makanya Mimin sangat amat berharap sekali kalau Tian mudah-mudahan saja bisa memberikan pelajaran kepada Misa. Dan kalau bisa Misa ini ya cepetan deh diambil sama Vano ya. Karena jujur udah muak banget nih sama Misa yang selalu saja mengganggu hubungannya Tian dan Hana. Makanya Mimin bilang berkali-kali kayak yang susah banget gitu ya si Tian dan Hana ini untuk bisa bersatu gitu. Udah dari dua belah pihak keluarga menentang, kemudian si Tian punya Misa, kemudian Hana punya Nathan. Wah semakin bingung deh, semakin aduh gimana ya caranya untuk bisa menyelesaikan ini semua gitu jadinya ya kalau dipikir-pikir. Tapi ya mau gimana lagi guys, memang seperti itu alur ceritanya. Dan ya kita lihat saja apakah perjuangan Tian dan Hana ini akan bisa untuk bisa membuat mereka ini bersatu. Karena jujur banget ya guys ya,
kita udah muak banget, apalagi melihat si Misa yang enggak banget deh. Apalagi ya Mimin sebenarnya udah sangat happy banget ya melihat Hana dan Tian ini bisa bersatu. Tapi Mimin juga ada keselnya sama Hana. Karena apa? Karena Hana ini kayak nggak mau berjuang kayak Tian gitu. Dia ya mau-mau aja mendengarkan permintaan dari kakaknya, ibunya untuk menikah dengan laki-laki lain juga nantinya. Dan tidak memperjuangkan Tian. Kalau menurut Mimi sih itu sih salah banget ya guys ya. Karena sekarang ini Reihana itu anak mereka berdua loh. Hayo loh, harus tahu nih mereka satu sama lain. Gimana nih menurut kalian? Udah gak sabar banget ya untuk selalu melihat Tian yang akan selalu berjuang untuk mendapatkan Hana. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.